Ya. Sebenarnya Syiah itu apa sih Ustaz? Syiah dari makna bahasa artinya adalah kelompok. Jadi kalau misalnya nama lengkapnya adalah Syiatul Ali atau kelompoknya Ali, yaitu adalah Imam Ali. Beliau adalah mantu daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ceritanya Syiah ini muncul adalah ketika pasca Rasulullah wafat. Maka ada sekelompok kaum muslimin yang meyakini bahwasanya kepemimpinan kaum muslimin bukan ada pada Abu Bakar, tapi harusnya ada pada Ali, karena Ali adalah keluarganya Rasul. Jadi orang istilahnya ini nggak setuju lah. Nggak setuju. Artinya dia punya satu hadis yang dia tafsirkan bahwasanya Ali harusnya adalah pemimpin menggantikan Rasulullah, bukan Abu Bakar. Nah, artinya kita bisa mendapatkan satu pengetahuan paling dasar bahwasanya Syiah itu awalnya adalah cabang politik daripada kaum muslimin. Tapi lama-lama Syiah ini berubah menjadi problematika fikih. Jadi setelah dari politikal, imam-imamnya mereka berbeda, lalu terus mengartikan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mereka sendiri atau dengan formula mereka sendiri. Maka ada yang namanya Syiah secara fikih berbeda dengan Sunni, dan ini pun masih boleh, nggak ada masalah. Karena secara fikih itu oke-oke aja. Makanya kita mengenal ada mazhab fikih Ja'fari misalnya, dari Imam Ja'far Shodiq misalnya, atau kita mengenal ada madhab yang lain lah gitu kan ya. Ada beberapa madhab fikih Syiah yang berbeda dengan Sunni, dan itu pun nggak ada masalah. Sebagaimana Sunni juga ternyata madhab fikihnya nggak satu kan. Ada minimal Maliki, ada terus kemudian Hanafi, ada Hambali, ada Syafi'i gitu kan ya. Nah, itu adalah nggak ada masalah. Yang problematik adalah ketika Syiah sudah mulai bermasalah secara akidah. Nah, secara akidah berarti menyangkut tentang rukun iman dan rukun Islam nih. Nah, rukun iman kan ada 6, rukun Islam ada 5. Nah, salah satu problemnya adalah misalnya kalau di Iran itu mereka menganut Syiah namanya Syiah Itsna Asy'ari atau Syiah 12 imam. Jadi mereka meyakini ada 12 imam yang akan datang, dan imam yang terakhir adalah Imam Mahdi gitu. Nah, jadi dan mereka meyakini imam-imam ini maksum, tidak berdosa. Jadi udah statusnya udah setara dengan Nabi nih, karena maksum dan tidak ada dosa. Nah, ini kita nggak yakini. Artinya balik lagi, kalau secara teologis kita harus memilah lagi. Kalau misalnya Syiahnya sampai dalam tahapan misalnya hanya politikal atau hanya fikih, that's okay. Tapi kalau sudah sampai pada akidah, nah berarti mereka bukan muslim.